Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum farmakognosi kali ini sama saya Sheila Metani Utami. Kita akan membahas mengenai Simplicia, rhizoma, cortex, dan lignum. Tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini agar mahasiswa dapat memahami mengenai Simplicia rhizoma, cortex, dan lignum, baik nama latin, pemberiannya, kandungan zat aktif maupun khasiatnya. Untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan 8 jenis rhizoma, 2 jenis cortex, dan 2 jenis lignum. Untuk rhizoma terdiri dari rimpang kunyit, rimpang jahe, rimpang temulawak, rimpang lengkuas, rimpang temu giring, rimpang temu hitam, rimpang bangle, dan terakhir adalah rimpang kencur. Untuk cortex saya akan menggunakan kulit batang kina dan kulit kayu manis. Dan terakhir untuk lignum saya akan menggunakan kayu secang dan kayu cendana. Baiklah, untuk rimpang yang pertama adalah rimpang kunyit. Tanaman asalnya yaitu kunyit, nama latin Curcuma domestica rhizoma. Zat aktif yang dimiliki kunyit yaitu kurkumin, minyak atsiri, pati, amar, dan zat warna. Khasiat dari kunyit selain untuk bumbu dapur, kunyit juga berguna sebagai antioksidan, carminativa, anti kanker dan tumor, juga skabisida. Pemberian Simplicia dari kunyit dapat dilihat Simplicia kunyit memiliki ciri khas yaitu warna dari Simplicia yang berwarna orange. Walaupun sudah dikeringkan masih terlihat warna kuning jingga atau orange-nya. Di sini Simplicia kunyit apabila dirasakan memiliki bau khas yang aromatik, kemudian rasanya agak pedas, dan lama-lama dia akan menimbulkan rasa yang lebih tebal. Sinonim dari rimpang kunyit adalah Curcuma longa Val, Curcuma domesticarum, dan juga Curcuma longa Linn. Bagian yang digunakan yaitu rimpang atau akar tinggalnya. Untuk Simplicia rhizoma yang kedua yaitu rimpang jahe. Tanaman asal yaitu jahe, nama latinnya Zingiberris rhizoma. Zat aktif yang dimiliki oleh jahe yaitu pati, damar, oleoresin, gingerin, minyak atsiri yang mengandung gingeron, zingiberol, zingiberin, borneol, camphor, sineol, dan juga falandren. Khasiat dari jahe selain sebagai bumbu yaitu khasiatnya sebagai carminativa, imunostimulansia, dan juga diaforetika. Pemberian Simplicia dari jahe memiliki khas yang aromatik, kemudian rasanya pedas. Di sini apabila dikeringkan, jahe memiliki cacahan yang kecil-kecil dan mengkerut dibanding dari kunyit. Bagian yang digunakan yaitu rimpangnya atau akar tinggal yang sebagian kulitnya telah dikupas. Simplicia yang ketiga adalah rimpang temulawak. Tanaman asalnya yaitu temulawak, nama latinnya adalah Curcuma santoriza rhizoma. Zat aktifnya terdiri dari saponin, flavonoid, kurkumin, falandren, dan juga tumerol. Khasiat dari rimpang temulawak selain sebagai bumbu, dia memiliki khasiat sebagai astringen, anti hepatotoksik, anti inflamasi, dan juga obat anti jerawat atau acne vulgaris. Pemberian Simplicianya dari rimpang temulawak di sini dia memiliki ciri khas yaitu apabila sudah menjadi Simplicia juga ada warna sedikit kuning. Kalau tadi kunyit dia memiliki warna yang orange, kalau temulawak memiliki warna yang ada kuning. Kemudian bau khasnya juga aromatik, rasanya tajam dan juga pahit. Sinonim dari rimpang temulawak ini tidak ada, bagian yang digunakan adalah kepingan akar tinggalnya. Simplicia rhizoma yang keempat yaitu rimpang lengkuas atau biasa disebut juga laos. Tanaman asalnya yaitu lengkuas, nama latinnya yaitu Languatis rhizoma. Zat aktif yang terkandung dalam rimpang lengkuas yaitu minyak atsiri yang terdiri dari sineol, kemudian camphorida, metilsinamat,
kamfer, dan galangol. Khasiat rimpang lengkuas ini memiliki khasiat karminativa, antifungi, dan juga skabisida. Untuk pemberian simplisia, seperti biasa kalau untuk rizoma dia memang memiliki bau khas yang aromatik. Dan bisa dilihat di sini untuk lengkuas simplisianya lebih kecil cacahannya dibanding yang lain, dan juga rasanya apabila dirasakan organoleptis rasanya pedas. Sinonim dari rimpang lengkuas adalah Languas galanga, atau juga ada lagi Alpina officinarum. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya atau akar tinggal. Selanjutnya simplisia kelima yaitu temu giring. Rimpang temu giring, tanaman asalnya adalah temu giring. Nama latinnya yaitu Curcuma heinana rhizoma. Zat aktifnya terdiri dari minyak atsiri, tanin, dan kurkumin. Khasiat dari rimpang temu giring yaitu sebagai antiseptik pada kulit. Pemberian simplisianya, dia memiliki bau yang khas, kemudian rasa pahit yang menimbulkan rasa yang tebal, sama seperti kunyit tadi. Sinonim dari rimpang temu giring yaitu Curcuma heinana Phaleton, dan zip. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal atau rimpangnya. Selanjutnya untuk rimpang ke-6 yaitu rimpang temu hitam. Tanaman asalnya adalah temu hitam, nama latinnya adalah Curcuma aeruginosa rhizoma. Zat aktif terdiri dari minyak atsiri, pati, damar, dan juga lemak. Khasiat dari rimpang temu hitam yaitu sebagai anti rematik dan juga karminativa. Pemberian simplisianya dapat dilihat di sini baunya aromatik. Kemudian apabila dirasakan rasanya sangat pahit. Kemudian lama-lama menimbulkan rasa yang tebal. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau untuk rimpang-rimpangan memang lama-lama ada yang pahit, ada yang pedas gitu ya. Sinonim untuk rimpang temu hitam tidak ada. Bagian yang digunakan adalah kepingan-kepingan akar tinggal yang dikeringkan. Selanjutnya adalah simplisia rimpang bangle. Di sini tanaman asalnya disebut bangle. Kemudian nama latinnya disebut Casumuna rhizoma. Di sini zat aktif dari bangle yaitu minyak atsiri, sineol, dan juga damar lunak. Khasiat dari bangle memiliki khasiat karminativa dan juga sebagai penghangat badan. Pemberian simplisianya dapat dilihat di sini dia ada agak memiliki ciri khas sama seperti rimpang temulawak. Jadi kepingan-kepingannya ini seperti ini tapi lebih ke putih. Jadi kalau temulawak tadi seperti ada warna kuningnya, kalau bangle tidak. Kemudian sinonimnya masih memiliki bau khas, rasanya agak pahit dan juga agak pedas. Untuk sinonim dari rimpang bangle ini yaitu Zingiber casumuna rox, di mana bagian digunakan adalah rimpang. Kemudian simplisia rhizoma ke-8 yaitu yang terakhir adalah kencur. Tanaman asalnya kencur, nama latinnya adalah Kaempferia rhizoma. Zat aktif dari rimpang kencur adalah alkaloida, kamferin, mineral, minyak atsiri, sineol, dan juga pati. Dimana khasiat dari rimpang kencur seperti yang kita ketahui selain sebagai bumbu dapur, dia berkhasiat sebagai ekspektoransia, kemudian roboransia, karminativa, dan stimulansia. Pemberian simplisia dari rimpang kencur, dia memiliki ciri khas yang cacahan yang lebih kecil daripada cacahan yang lain, rimpang yang lainnya. Bisa dilihat apabila sudah menjadi simplisia seperti serpihan-serpihannya lebih halus ya, bulat-bulat seperti ini. Kemudian bau khasnya aromatik dan rasanya pedas dan juga hangat. Dia agak pahit juga dan akhirnya menimbulkan rasa yang pedas. Jadi kalau yang lain rasanya tebal atau rasanya jadi lebih pedas atau lebih pahit. Nah kalau kencur memang rasanya jadi sangat pedas gitu. Sinonim dari rimpang kencur adalah Kaempferia galanga Linn. Bagian digunakan adalah akar tinggal. Baiklah, selanjutnya kita sampai ke korteks. Korteks yang saya gunakan adalah kulit batang kina. Yang pertama adalah kulit kina, tanaman asalnya adalah kina, nama latinnya Cinchona cortex. Kemudian zat aktif dari kulit kina adalah alkaloid kinina, sinkonina, sinkodina, kinatanat, kinidin, dan asam kina. Di mana khasiat kulit kina ini sebagai antipiretika dan juga anti malaria. Kemudian pemberian simplisianya bisa dilihat di sini kulit batangnya agak berwarna
kuning, tapi agak ke orange jingga, dimana bau khasnya terutama dari kulit dahan pada penyimpanan lama baunya bisa menghilang dan rasanya bisa dirasakan nanti rasa pahit atau kelat karena dia juga sudah dikenal sebagai anti malaria ya. Kemudian sinonimnya yaitu Peruvian bark atau Jesuit bark, di mana bagian yang digunakan adalah kulit batang, kulit dahan, dan kulit akarnya. Terakhir untuk kulit yaitu kulit kayu manis, di mana tanaman asalnya adalah kayu manis. Nama latinnya adalah Cinnamomum cortex. Zat aktifnya minyak atsiri yang terdiri dari eugenol dan cinnamol aldehid, di mana yang paling ciri khas adalah adanya minyak kayu manis atau cinnamomum oil. Khasiat dari kulit kayu manis ini selain sebagai bumbu dapur, dia bisa sebagai carminativa, kemudian menghangatkan lambung, astringensia, dan juga sebagai anti diare. Di sini pemberian simplicianya dapat kita lihat seperti gulungan kertas ya, namanya sudah kecil. Nah, di sini kulit kayu manis itu memiliki warna coklat. Memang kebanyakan kulit-kulit dahan semua sama, cuma kalau untuk kulit kayu manis dapat dirasakan sendiri rasanya ya tentu saja ada manis, tapi selain rasa manis dia juga mempunyai rasa yang pedas dan baunya aromatik dibanding kulit batang lain. Kemudian sinonim dari kulit kayu manis adalah Ceylon cinnamon. Bagian yang digunakan tentu saja kulit bagian dalam yang diperoleh dari anak batang yang telah dipangkas. Baik, kita sampai ke lignum. Lignum nama lainnya adalah kayu atau biasa disebut kulit kayu. Jadi berbeda dengan korteks. Kalau korteks adalah kulit bahan, kalau ini adalah kulit kayunya. Jadi serpihan-serpihan. Untuk kayu yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah kayu secang. Kayu secang, tanaman asalnya yaitu secang. Nama latinnya adalah Sappan lignum, di mana zat aktif dari kayu secang ini yaitu sebagai memiliki zat warna merah yang disebut sappan, kemudian brazilin, asam tanat, dan juga asam galat. Khasiat dari kayu secang ini sebagai astringensia, mengobati luka memar, mengobati batuk darah, dan juga penyakit sipilis. Untuk pemberian simplicia dapat dilihat kulit secang memiliki warna yang khas yaitu seperti orange kemerahan ya. Di sini dia tidak berbau dan rasanya kelat. Rasa kelat itu seperti rasa logam itu kalau dirasakan. Kemudian sinonim dari kayu secang adalah Caesalpinia sappan. Bagian yang digunakan adalah irisan-irisan kecil atau serutan-serutan kayunya. Terakhir adalah kayu cendana. Kayu cendana tanaman asalnya dari pohon cendana, di mana nama latin dari kayu cendana ini adalah Santalli lignum. Zat aktif dari Santalli lignum adalah minyak atsiri, kemudian harsa, dan juga zat penyamak. Untuk khasiat dari kayu cendana sebagai diuretika, carminativa, dan juga antispasmodik. Pemberian simplicianya dapat dilihat di sini dia memiliki ciri khas seperti serpihan kayu kalau kita menyerut pensil ya, tapi ini lebih putih. Jadi putih gading, putih kuning. Kemudian dia memiliki bau yang harum. Kemudian rasa agak pahit atau khas. Jadi harumnya seperti harum kayu tapi tidak terlalu wangi seperti itu. Dan terakhir adalah bagian yang digunakan memang serpihan kayunya. Jadi kayunya sinonim dari Santalli lignum adalah Santalum album karena warnanya yang putih. Baik, sekian bahasan dari praktikum farmakognosi kali ini, yaitu mengenai simplicia, rhizoma, cortex, dan lignum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.